datang semuanya teman-teman. Saya sangat menghargai waktu kalian. Nah, sekarang menurut saya sudah waktunya kita akan mulai. Ya, waktu saya berikan kepada Alena. Silahkan Alena. Oke. Apakah screen Hai share-nya teman-teman, sudah siap. Hai teman-teman, nama saya Alena Wu. Saya anaknya Ibu Maria, anak paling gedenya Bu Maria. Profesi saya tuh sebenarnya professional singer sama ibu dan istri, dan juga saya punya label indie music bersama suami saya. Kenapa saya bisa mengadakan Zoom ini dan mengajak teman-teman semuanya untuk ikut mendengarkan, karena ini saya mau berbagi kenapa saya menjalankan suatu bisnis ini yang baru saya mulai beberapa bulan ini, dan saya melihat luar biasa dan bisa jadi berkat untuk banyak orang, terutama di Indonesia dan terutama waktu masa pandemi ini. Saya mulai ya teman-teman. Saya screen share dulu. Oke. Ini pertama kali saya screen share sendiri. Jadi, dan ini HP anak saya. Oke. Let's start with why. Kenapa saya menjalankan suatu bisnis yang berbeda dengan profesi pokok saya, yaitu musisi dan penyanyi. Seperti saya bilang tadi, saya menang Asia Bagus, teman-teman, waktu tahun 2000 di Malaysia, itu mama papa. Terus saya menyanyi di banyak sekali event yang besar maupun kecil, dan ini yang Liputan 6 itu dapat award dari Liputan 6 Media, dan ini nyanyi waktu itu di BCA Solitaire, persis beberapa bulan sebelum pandemi dimulai. Dan saya menyanyi berbelasan tahun, teman-teman. Saya nyanyi itu belasan tahun, dan saya sangat berhemat. Saya seorang yang mungkin dikasih judul artis gitu ya, Alena itu artis gitu, artis penyanyi Mandarin, tapi saya tidak branded, teman-teman. Saya bukannya anti branded, cuman saya sayang sekali kalau menggunakan uang untuk barang-barang branded yang harganya tidak akan naik di masa depan gitu. Karena buku-buku ini, jadi saya membaca buku Cash Flow Quadrant sebelah kanan atas, Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman pernah membaca yang judulnya Rich Dad Poor Dad. Itu buku ngetopnya dia. Ini buku satunya lagi. Dan kuadran ini sudah saya ketahui sebelum saya selainnya menjadi artis ya, sebelum saya menjadi diliput media dan lain sebagainya. Waktu saya masih jadi backing vokal, waktu saya masih nyanyi di kafe, itu mama saya sudah mengajarkan saya buku ini. Jadi sejak sangat muda saya udah menabung. Kenapa? Saya perlu jelasin dulu. Ini sebelah kiri itu adalah E dan S atau kuadran employee and self-employed. Itu adalah kuadran active income, yang sebelah kanan adalah kuadran passive income. Yang di sebelah kiri ini dibilang oleh Robert Kiyosaki tidak aman. Yang di sebelah kanan itu kuadran yang aman. Dan hendaknya yang di sebelah kiri berusaha untuk pindah ke sebelah kanan, teman-teman. Kenapa? E atau employee paling kiri atas itu bekerja untuk orang lain. Jadi kita terima gaji bulanan. Jadi bergantung pada bos atau bergantung pada perusahaan tempat kita bekerja. Kalau untuk S atau self-employed di sebelah kiri bawah, itu seperti saya, artis, musisi, dokter, pengacara, dan juga pemilik toko atau PH, production house, atau event organizers yang dimana pemiliknya harus tetap turun ke lapangan sendiri, harus menangani klien sendiri, mungkin tidak bisa seenaknya sendiri cuti atau libur dan lain sebagainya. Itu S atau self-employed, kita menukarkan waktu kita dengan uang. Yang sebelah kanan, kuadran passive income, B, sebelah kanan atas, itu bisnis dengan sistem. Seperti konglomerasi, para konglomerat yang bisa bisnisnya bisa ditinggal-tinggal karena dia punya banyak direktur istilahnya yang mengurus perusahaannya dan sistemnya sudah sangat kuat. Waralaba atau franchise, jadi seperti Alfamart, Indomart, McDonald, KFC, itu berdiri di mana-mana bisa jalan sendiri gitu. Meskipun pemiliknya mungkin berbeda-beda. Network marketing juga. Dan ini bisnis yang sistemnya sangat kuat, jadi bisa menghasilkan uang terus-menerus untuk pemiliknya dengan sistem yang kuat ini. Yang turun ke bawah kanan itu investor atau uang yang bekerja sendiri untuk Anda. Nah, saya tuh dulu idealis, teman-teman. Saya kuadran S kan, penyanyi.
saya nggak mau punya base, saya maunya lompat langsung ke I aja. Karena saya nggak mau pusing gitu, saya musisi aja, nggak, bukan business woman gitu. Saya maunya nabung, jadi saya nabung serajin mungkin untuk dicemplungin langsung sebagai investor. Jadi saya punya saham, saya punya properti, saya punya deposito. Tapi ternyata ini yang terjadi teman-teman, ini beberapa dari properti saya yang saya sewakan dan biasanya tiap bulan itu ini penuh, biasanya penuh. Dan ternyata waktu pandemi satu persatu sempet hampir semuanya kosong waktu di bulan April atau Mei kalau nggak salah. Dan saya lumayan shock teman-teman, karena saya itu menabung untuk properti-properti ini bukan 1, 2, 3, 4 tahun, tapi belasan tahun saya menabung. Saya tidak pakai barang branded meskipun income saya sangat besar, meskipun status saya artis, karena saya tahu saya butuh passive income untuk masa tua saya. Nanti dikala saya libur, atau mungkin dikala saya tua, saya harus menjaga cucu saya, ingin libur dengan anak cucu saya pengen di saat saya tidak menyanyi, ada uang yang masuk terus ke rekening bank saya, yaitu dari sewa-sewa properti ini dan dari reksadana atau deposito saya. Nah sayangnya, ini kayak begitu untuk statusnya properti saya. Investasi saya reksadana juga terjun. Jadi saat misalnya saya sekarang butuh uang, saya sayang banget untuk mengambil investasi itu. Ini beberapa properti saya yang malah lebih tragis lagi Bapak Ibu, karena ini di Bali. Jadi di Bali bisa kebayang ya sepi-sepinya gitu. Nggak ada yang sewa lah gitu. Jadi di saat pandemi atau resesi ini, kita bisa lihat ya, bahwa kuadran E atau employee atau pegawai dan kuadran S atau pemilik pekerjaan itu betul sekali Robert Kiyosaki, ini active income dan tidak aman. Tidak aman. Banyak orang yang di kuadran employee atau pegawai itu dirumahkan, banyak yang seperti itu kejadian orang-orang yang sewa apartemen saya, teman-teman. Jadi tiba-tiba dipotong gaji setengah, mereka nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dirumahkan, dan itu kita nggak punya kontrol over that. Saya penyanyi, karena ada PSBB, nggak ada event-event, ya udah, event jadi cuma ada yang virtual, dan harganya mungkin sangat berbeda dengan waktu kita menyanyi live di event-event besar. Jadi I saya pun tuh terimbas. Dikala properti saya sepi, itu saya harus tetap bayar pajak, tetap bayar IPKL, tetap bayar air, listrik yang harus ada minimalnya gitu. Jadi itu malah menguras kuadran S saya, yang di mana job-job saya angkanya tidak seperti dulu, tidak seperti sebelum pandemi. Jadi I juga terimbas. Makanya itu saya merasa, wow, berarti saya mau nggak mau harus punya B nih, saya harus punya kuadran B, karena kita nggak pernah tahu kapan ada resesi lagi. Mungkin kita dengan tabungan saya, dengan investasi saya bisa menangani pandemi yang kali ini. Tapi kalau ternyata dalam setahun ke depan lagi atau 2 tahun ke depan lagi ada resesi lagi, saya nggak tahu apakah saya bisa menangani, istilahnya menutup segala expense saya, segala pengeluaran saya hanya dengan tabungan gitu, kalau saya nggak punya kuadran B. Karena itu saya merasa, wah, perlu saya punya bisnis dengan sistem. Apa ya bisnis dengan sistem? Di saya sekarang katanya cash is king, teman-teman. Kita harus pegang cash, hati-hati kalau mengeluarkan uang. Jadi bisnis apa yang bisa tanpa modal, atau modalnya sangat kecil sehingga itu tidak signifikan, tidak menjadi resiko. Lalu saya berpindahlah, teleponlah dengan mama saya, dan mama saya bilang, kenapa kamu nggak menjalankan bisnis yang sudah membuat mama sangat damai dan aman di masa tuanya. Ini waktu mama saya muda, dan anak-anak masih sekecil ini, itu saya yang gede gendong adik saya yang paling kecil, masih seuprit gitu adik saya yang paling kecil, itu mama saya sibuknya, kebayang ya kayak apa, Bapak Ibu, teman-teman, 4 orang anak di kota Malang yang kecil, menjalankan suatu bisnis ini sendiri. Jadi disupport oleh papa saya, tapi papa saya tidak ikut mengejarkan ini. Jadi seorang ibu, anak 4, lalu mama saya tidak lulus kuliah S1. Jadi mama saya ini lulus akademi. Jadi sempat berprofesi sebagai sekretaris, lalu berjualan, berdagang perhiasan. Seperti itu teman-teman. Dan mama saya melihat, wow, bisnis ini luar biasa ya, bisa berpotensi sekali, dan mama kerja keras selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun ini, waktu mama mengerjakan anak kecil-kecil itu, 3 tahun udah dapat ekuivalen dengan 100 juta rupiah pasif income per bulan untuk saat ini. Nah,
Teman-teman saya perlu menjelaskan, ini agak patah tulisannya, maaf, itu tulisannya beda dengan active income. Bedanya apa sih active income dengan passive income? Saya sangat perlu menjelaskan ini. Karena banyak teman-teman saya yang ditawari MLM atau mengerjakan suatu MLM yang baru-baru lagi menjamur sekarang, dan dia dengan santainya bilang, Lena, lo harus coba ini, Len. Aku tuh baru masuk sebulan, terus yang ngerjain tuh bukan saya, yang ngerjain tuh upline saya udah dapat passive income. Lalu saya langsung, aduh kasihan deh teman aku, dia bener-bener gak ngerti passive income itu apa. Karena nggak mungkin passive income itu bisa didapatkan dengan 1 atau 2 bulan bekerja, teman-teman. Passive income itu seperti saya tadi, harus menabung segitu lama, atau uang yang segitu banyak ditaruh ke deposito, reksadana, atau properti dan mengeluarkan uang terus-menerus. Itu namanya passive income. Dan teman-teman perlu bertanya, bedanya active income dengan passive income apa? Ini ada beberapa pertanyaan. Saat tidak bekerja, apakah masuk income-nya? Jawabannya apa? Saat libur, apakah masuk income-nya? Saat meninggal dunia, apakah income-nya tetap ada dan bisa diturunkan ke anak cucu? Bisa diwariskankah? Kalau semua ini jawabannya iya, itu baru bisa disebut passive income, teman-teman. Nah, mama saya waktu dapat 100 juta per bulan passive income, itu semua yang jawabannya iya ini. Untuk lebih jelas lagi, saya mau kasih penjabarannya. 100 juta passive income itu sama dengan 20 miliar kalau diinvestasikan dan sukses investasinya, tidak banyak merugi. Coba boleh dikeluarin kalkulatornya, dihitung teman-teman, 20 miliar, misalnya ditaruh di deposito atau di investasi, 6-8% bunga, kira-kira akan keluar 100 juta passive income setiap bulan. Nah, dalam 3 tahun bekerja, mama saya udah dapat ini. Lalu, ini masa tua mama saya dengan papa saya kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalan setahun tuh bisa minimal 2 kali. Tapi terakhir ini makin tua, makin sering jalan-jalan ya mama. Kayaknya kita sampai sering kangen sama mama, mau pulang ke Malang, apa, loh kok pergi lagi, loh kok pergi lagi. Bisa setiap pergi 1,5 bulan gitu. Lalu, ini foto terakhir ini paling penting buat mama saya. Karena keluarga is very important. Jadi, di tim bisnis mama, itu mama mengajarkan bahagia tuh harus seperti lingkaran. Tidak bisa condong ke sana lebih gede, yang sini lebih gede, pincang. Jadi kita harus balance. Jadi mengajarkan timnya untuk balance gitu, teman-teman. Nggak melulu uang. Semuanya harus benar, kesehatan, keluarga, finansial, lalu sosial, dan lain-lain gitu. Untuk next-nya, nah, saya mungkin pengen bertanya apa wishlist teman-teman. Mungkin ada yang rumah, mobil, tabungan, traveling, ibadah, hidupnya lebih bermakna, lalu pengen lebih banyak melayani di rumah ibadah, pengen ke tanah suci, pengen menjadi entrepreneur. Akhir-akhir ini makin banyak ya teman-teman anak muda, teman-teman saya yang excited sekali untuk pengen jadi entrepreneur, nggak mau jadi pegawai lagi, dan lain-lain. Nah, gimana Anda bisa mendapatkan wishlist atau dream Anda, impian-impian Anda tadi? Coba kita dengar bersama, bisnis yang dijalankan mama ini seperti apa, supaya Anda bisa memikirkan, mempertimbangkan sendiri, ini bisa jadi kendaraan yang baik atau enggak sih buat saya untuk mencapai impian saya. Mari kita lihat bersama. Bisnis kita ini punya cara kerja yang istilahnya prosumer power. Ini sampai ada bukunya di Amerika by Bill Quain PhD. Di situ ditulis producers make money, consumers spend money, prosumer make money while they spend. Nah, masih bingung Len? Iya sih, saya dulu waktu didengarin pertama juga bingung prosumer apa sih gitu ya. Ini saya jelasin. Cara konvensional sebuah barang bisa nyampe ke kita itu biasanya melewati step-step ini, setuju ya Bapak Ibu? Nah, yang terakhir, step terakhir retailer itu adalah seperti Hypermart, Giant, Carrefour, Lotte, dan lain sebagainya. Tempat kita biasa belanja setiap bulan atau setiap 2 bulan. Nah, apabila retailer ini menawarkan ke Anda, mau nggak kalau kamu ajak teman ke sini, belanja di sini, berapapun yang dia belanja, meskipun cuma 1 odol atau 1 shampoo, kamu dapat 10% dari yang dia beli. Teman-teman kira-kira mau nggak? Cuman ngajak teman, belanja di situ. Memang kalian biasanya belanja di situ. Ajak ke situ, nggak pakai modal kan? Kalau saya langsung jawab mau.
pasti saya akan ajak teman sebanyak-banyaknya. Sayangnya, retailer nggak mungkin melakukan itu, teman-teman. Karena lihat ya, dari pabrik ke kita, retailer ini step terakhir. Jadi harga di retailer mungkin sudah naik gitu loh, naik beberapa kali dan margin untungnya nggak banyak, nggak bisa buat bagi-bagi ke kita. Lihat ya, dari pabrik misalnya 4.000, nyampe ke kita bisa 10.000, ada 60% selisih gitu ya. Jadi, prosumer power itu apa sih? Kayak gini, pabrik mau nyampe ke kita, nggak lewat grosir, nggak lewat retailer, jadi langsung lompat ke konsumen. Nah, 60% dari kenaikan harga itu bisa buat kita yang mengajak teman-teman belanja ke pabrik. Jadi yang mengajak kita kerjasama bukan lagi retailer, tapi pabrik, teman-teman. Tapi nggak semua pabrik cocok untuk konsep prosumer power ini. Ini kategori pabrik yang cocok dengan prosumer power business. 1, produknya harus home need, banyak, habis dipakai setiap bulan. Nomor 2, kualitasnya harus prima. Kalau nggak, kita malu ngajak teman ke situ. Nomor 3, aman dan terpercaya untuk tubuh kita, tubuh teman kita, untuk lingkungan. Yang keempat, harganya harus bersaing dengan produk di pasaran. Di hari pandemi gini ya teman-teman, of course kita masa sih mau ngajak teman-teman jualin barang yang nggak masuk akal harganya. Ya paling nggak misalnya deterjen, kita kalau mau kasih lihat deterjen ini harus bersaing sama Rinso mungkin. Kalau mau kasih obat kumur ini harus bersaing sama Listerine gitu. Jadi harus yang bersaing atau lebih murah daripada pasaran. Dan ini yang paling penting. Pabrik mana yang bisa kasih 100% garansi uang kembali kalau nggak puas? Nah, sepertinya kayak pabrik apa yang bisa kayak gini ya? Nah, teman-teman, saya jelasin dulu strategi bisnisnya pabrik ini. Itu adalah membangun basis pelanggan. Basis pelanggan adalah langganan yang sebanyak mungkin. Jadi kita bisa bayangkan Spotify atau bank atau Netflix. Spotify itu hanya terima dari kita 79.000 kira-kira setiap bulan, itu bisa dipakai beberapa handphone mendengarkan lagu sebanyak mungkin, hanya 79.000. Kok dia bisa untung ya? Karena basis pelanggannya berbesar. Jadi strategi bisnis kita adalah membangun basis orang yang berlangganan sebanyak mungkin. Caranya ini, Anda terlebih dulu menjadi business owner. Berapa biayanya Alena jadi business owner? Hanya Rp100.000 saja. Dan tahun depan Anda perpanjang hanya Rp50.000 saja. Murah ya teman-teman, 100.000 beneran. Lalu Anda melakukan pindah belanja Rp500.000. Pindah belanja itu apa sih? Kok Rp500.000? Coba kita lihat. Rp500.000 kita seperti apa? Pindah belanja itu apa? Misalnya kita pakai Rinsomatic, kita pindah ke produk ini. Nah, lebih murah tuh teman-teman ya. Misalnya kita pakai obat kumur Listerine, kita pindah ke obat kumur kita yang lebih murah tiap pemakaiannya. Body lotion juga dari Body Shop mungkin, pindah ke lotion kita, lebih murah juga. Pembersih mobil mungkin pakai kit, pindah ke punya kita car wash. Pembersih rumah yang untuk area basah, biasanya pakai Mr. Muscle, kita pindah ke LOC namanya. Nah, ini produk-produk kalau saya jumlahin ya sekitar 500.000 teman-teman. Masuk akal nggak? Anda keluar biaya lebih nggak dengan melakukan ini? Ini jadi hanya pindah belanja, tidak mengeluarkan uang lebih. Setuju ya teman-teman? Pindah belanja saja, tidak keluar uang lebih. Ilustrasi profit sharing bonus yang didapatkan, loh kok ada sharing bonus? Iya, kita setelah pindah belanja ini, kita mengajak teman-teman juga, barang yang aku pakai ini bagus-bagus loh. Terus ngajak mereka untuk pindah juga. Coba kita lihat tahap 1. Anda adalah member baru ya. Omsetnya Rp500.000 setiap bulan. Sebulan itu. Lalu tahap kedua, Anda mengajak 3 orang saja. Jadi total membernya 4. Nah, bonus yang kita dapat udah 200.000. Tahap ketiga, berlipat jadi 9. Karena tiap orang hanya mengajak 3 ya teman-teman. Bukan 3 tiap bulan. Ini saya kasih ilustrasi hanya 3 saja, pokoknya 1 orang mengajak 3. Ini tahap keempat, member baru udah segini, tahap kelima udah segini. Income Anda udah 6 juta. Tahap keenam, income Anda udah 25 juta. Mulai hanya dengan Anda mendapatkan teman yang melihat potensi bisnis ini 3 orang saja. Yang step 2 ya teman-teman. Nih. Nah, setelah Anda
Anda hanya mencari 3 loh, teman-teman. 3 yang benar-benar mau menjalankan seperti Anda. Lalu 3 ini mendapatkan 3, 9, masing-masing dari 9 mendapatkan 3. Berlipat terus sampai jadi 243. Ya, sepertinya seperti cuman sedikit ya teman-teman, cuma 6 step loh. 25 juta income Anda, itu namanya level 21% atau silver producer. Profit, nah sekarang profit sharing yang dibagikan oleh pabrik ini ada beberapa macam. Saya mau jelasin yang nomor 3, karena nomor 3 ini alasan kenapa saya dan mama saya sangat passionate, dan kenapa mama saya di masa sibuk-sibuknya masih muda dengan anak 4 mau menjalankan bisnis ini dengan serius. Kalau cuman berjualan saja, mama saya bilang tidak mau menjalankan. Tapi karena ada royalty leadership ini, apa sih ini? Anda adalah business owner seperti tadi. Nah, misalnya tim Anda itu mencapai silver producer atau 21% seperti yang tadi, ilustrasi tadi ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, terus ada tim G dan H, dan mungkin banyak lagi di sebelah kanan. Dari masing-masing tim, karena mereka berhasil menjadi 21%, kita mendapatkan royalti kepemimpinan. Misalnya ada 3 aja yang menjadi silver producer seperti Anda tadi, namanya Emerald. Anda mendapatkan 50-75 juta per bulan passive income. Teman-teman, ini bukan active income. Emerald ini setara dengan punya aset yang Anda investasikan sebesar 10 miliar rupiah, teman-teman. Boleh dikeluarin kalkulatornya, 10 miliar rupiah itu kira-kira keluar 50-75 juta per bulan kalau diinvestasikan. Gimana kalau ada 3 tim yang 21%? Anda menjadi diamond. Ini yang dicapai mama saya dalam 3 tahun. Zaman itu di kota kecil dikerjakan oleh wanita sendiri. Diamond ini penghasilannya 100-150 juta rupiah per bulan, passive income. Ekuivalen dengan 20 miliar rupiah yang diinvestasikan dengan baik dan menghasilkan uang terus-menerus tiap bulan. Ini bisa dicapai dalam 2-5 tahun dan Anda mendapatkan trip ke luar negeri bersama pasangan. Udah bisnis kelas. Nah, ini adalah nama pabriknya teman-teman, Amway. Dan Network 21 itu adalah sistem pendidikannya. Lalu yang di bawah adalah tim mentor dan Anda. Ini apa? Ini adalah 4 pilar. Kita sebut ini 4 pilar yang menentukan sukses atau tidaknya Anda di bisnis ini, teman-teman. Pilar pertama yang paling penting untuk Anda pastikan ini benar atau enggak adalah Amway-nya, pabriknya. Ada banyak teman-teman pabrik di luar sana. Ada banyak network marketing di luar sana. Tapi kita perlu cek mereka menepati janji atau enggak. Mereka berubah-ubah atau tidak. Mereka ingkar janji atau tidak. Lalu sudah berapa lama bisnis itu ada di sini, ada di negara Anda, negara kita. Nah, jadi penting sekali untuk yang nomor 1, Amway-nya atau pabriknya ini untuk dipastikan bisa dipercaya, kualitasnya baik, produk-produknya luar biasa, baru kita kayaknya layak untuk menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, Amway ini sangat secure, saya akan jelaskan. Kenapa Amway ini sangat secure? Amway ini sudah 60 tahun, teman-teman. Di Amerika udah banyak Amway business owner yang bisnisnya diturunkan sampai ke cucunya, jadi sudah 3 generasi. Dan udah ada lebih dari 100 negara atau teritori. Nggak mungkin kalau perusahaan abal-abal, ingkar janji, memanfaatkan orang, nggak baik, itu bisa ada di 100 negara dan negara-negara besar yang punya peraturan pebisnisan dan hukum yang sangat kuat. Di Indonesia sudah lebih dari 29 tahun dan yang paling saya suka, dia punya, sebelah kanan atas, dia punya 1000 paten dan 700 paten pending. Nah, aku kemarin pernah diceritain teman saya, aku ikut MLM Alena, luar biasa. Ini produk kita tuh ada patennya di Jepang. 1 paten teman-teman. Amway ini punya 1000 paten. Jadi bisa dibayangkan kan betapa seriusnya perusahaan ini terhadap
kualitas produk, lalu terhadap inovasi produk, dia punya 75 research and development labs. Dan saya kembali lagi, kalau MBA-nya udah secure, ini ada N21 atau Network 21. Ini adalah sistem pendidikan kita. Kenapa ini kita masukkan dan menjadi pilar yang penting? Karena kita adalah wira swasta. Kalau wira swasta itu, saya pernah di-share sama teman saya, Daniel Mananta, yang artis dan wira swasta yang luar biasa, punya bisnis yang sangat sukses. Dia bilang, wira swasta itu adalah leher ke atas, investasi kita leher ke atas, kita harus banyak belajar, kita harus mencari motivasi, terus berguru. Bergurunya dari mana? Di N21 ini bentuknya aplikasi, itu bisa belajar apa aja di situ yang berhubungan dengan bisnis MBA. Bagaimana cara menjalankannya, produk-produknya, kisah sukses banyak orang, kisah susahnya banyak orang sampai bisa jadi sukses. Jadi ini bisa menguatkan kita para entrepreneur. Lalu tim mentor ini juga sangat penting, teman-teman. Karena tim mentor yang benar itu akan mengajarkan kita nilai-nilai yang benar juga, dan itu yang menentukan juga apakah kita akan membangun bisnis yang bisa tahan lama. Dan kita di sini punya mentor Ibu Maria Gunawan, mama saya yang sudah menjalankan bisnis ini 28 tahun, sudah pensiun dan benar-benar financial and time freedom, masa tuanya bahagia sekali karena bisnis ini udah 20-an tahun. Beliau ini sangat freedom secara financial and time. Dan grupnya sangat kuat. Bu Maria Gunawan ini salah satu eksekutif diamond terkuat di Indonesia. Jadi kita bisa belajar dari beliau caranya membangun tim yang benar itu seperti apa. Terus integritasnya seperti apa, mengajak orang seperti apa, semua bisa kita tanyakan sama Bu Maria. Lalu Anda paling gede, nih sebelah kanan bawah, Anda paling gede. Karena sukses enggaknya bisnis ini tergantung kita. Teman-teman, kalau MBA-nya udah benar, N2-nya udah benar, tim mentornya udah benar, Anda sukses atau enggak tergantung Anda. Mau belajar atau tidak, mau bekerja keras atau tidak, seberapa cepat atau seberapa lambat Anda bekerja, seperti itu. Karakteristik produk MBA sebelah kanan adalah brand-brand kita, kualitasnya selalu tinggi, konsentrat dan hemat, sangat irit. Ada satu produk untuk membersihkan di rumah saya untuk membersihkan kamar mandi juga cuci tangan, itu saya bisa pakai berbulan-bulan, hampir setahun baru habis, teman-teman. Sangat konsentrat, sangat irit. Lalu ramah lingkungan. Jadi kalau kita habis cuci baju atau cuci piring pakai produk MW, itu air bekas cucian kita lempar ke kolam ikan, ikannya nggak mati. Kita buang ke tanaman, itu tanaman kita nggak mati, malah bisa tambah subur, kata mama saya. Next juga jaminan kepuasan 100% dalam 100 hari. Syaratnya hanya nggak boleh udah dipakai lebih dari setengah, plus invoice-nya disimpan. Very simple, nggak ditanya aneh-aneh, teman-teman. Ini Nutrilite atau produk vitamin kita yang best sellernya kita itu vitamin ini, karena dia memang bagus, bisa dilihat dari usianya. Di tengah atas itu udah 80 tahun ya, teman-teman. Nutrilite ini lebih tua dari MW. Dan kebun-kebunnya itu tersebar di berbagai negara, semuanya certified organic. Begitu pula dengan pabriknya. Ini produk-produk kosmetik kita yang nge-booming sekali di Korea. Teman-teman yang masih muda mungkin tahu ya, kosmetik Korea tuh sangat ngetop di mana-mana, tapi artistry ini bisa sangat ngetop di Korea dan penjualannya besar sekali. Ini untuk pemakaian tubuh kita sehari-hari, yang di bawah tengah ada pumpnya, itu lotion yang favorit saya, favorit banyak teman saya, itu sangat lembut, terus harganya cuma Rp60.000, padahal besar dan pakai pump. Ini untuk home, and ini produk yang legendary, teman-teman. Kalau lihat ke kanan bawah, mungkin ada cowok-cowok di sini, pernah lihat itu car wash sama silicone glaze, ini legend sekali. Biasanya kalau udah pakai silicone glaze, nggak mau pindah ke kit, nggak mau pindah ke apa-apa, silicone glaze terus. Berpuluh-puluh tahun, teman-teman, itu pengalaman kita. Begitu pula dengan produk home need-nya yang lain. Home tech kita yang sebelah tengah atas, itu namanya Atmosphere Sky. Dalam masa pandemi sempat sold out terus, karena diborong sama perusahaan-perusahaan medis, rumah sakit, klinik, tempat-tempat ruang-ruang bedah untuk memenuhi ruang-ruang bedah dan tempat isolasi COVID. Karena dia bisa menyaring partikel terkecil COVID. Kita adalah HEPA terkecil di Indonesia untuk kelas yang rumah tangga ini, Bapak Ibu.
untuk menurut dari teman kita yang ahli sekali dengan atmosfer, itu atmosfer kita tuh nggak ada saingan, karena yang HEPA-nya sekecil kita itu mahalnya luar biasa. Jadi kita nggak ada saingan teman-teman di Indonesia. Yang sebelah kanan adalah penyaring air minum yang bisa mengiritkan pengeluaran rumah tangga kita juga. Ini produk agriculture sebelah kiri, yang sebelah kanan produk lokal yang disupport oleh Amway. Jadi banyak sekali ya teman-teman produk Amway ini. Ini Network 21, didirikan oleh Jim and Nancy Donen. Ini yang membuat siapa saja dengan background apapun bisa berhasil dengan belajar pakai aplikasi N21 ini. Di N21 ada banyak training-training seperti ini. Nah, Ibu Putu Sri Rahmaningsih, nah ini tanggal 15 November ada namanya N21 Mobile Connect. Ini seperti seminar, tapi ringan, dikemas yang seru gitu ya teman-teman. Ini Ibu Putu ini saya pernah dengar audionya, luar biasa. Jadi sudah punya cucu waktu, pokoknya anaknya udah besar-besar, anaknya sendiri juga luar biasa sukses di Amway. Jadi Ibu Putu ini menjalankan bisnis ini Pak saat udah tua, jadi bukan masih muda ya teman-teman, dan masih tetap bisa jadi diamond. Jadi buat ibu-ibu di sini yang baru mendengarkan dan mungkin pengen menjalankan bisnis ini, nggak peduli usia ibu-ibu, jadi bisa mulai di usia berapa aja, asal di atas 18 tahun. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Anda mau jadi smart shopper, itu namanya pelanggan prioritas, administration fee gratis, lalu Anda bisa dapat belanja harga pabrik dan boleh ikut promo-promo yang diadakan oleh Amway. Anda bisa jadi reseller, itu namanya ABO atau Amway Business Owner. Administration fee hanya Rp100.000. Itu Anda mendapat dari Amway 10-21% dari omset tergantung penjualan Anda. Yang ketiga, namanya prosumen, yaitu kita mengeluarkan biaya Rp100.000 dan aplikasi penunjang bisnis yang sifatnya optional. Jadi saat kita banyak belajar, of course kita akan menjadi entrepreneur atau wira swasta yang lebih hebat dan lebih maju bisnisnya. Ini profit sharingnya tidak terbatas teman-teman, karena kita bisa dapat royalti seperti mama saya, seperti bisnis mama saya yang sangat berkembang, dan semakin tua mama saya semakin besar bisnisnya. Ya, itu teman-teman. Jadi Anda bisa memilih sendiri ya. Jadi PP atau ABO yang aktif membangun bisnisnya. Jadi wishlist Anda bisa tercapai. Ini potensi income-nya bisa dicapai 20-30 juta per bulan, bisa dicapai dalam 6-12 bulan, 50-150 juta per bulan bisa dicapai dalam 2-5 tahun. Ayo startup bisnis kamu. Ini bisnis yang modalnya sangat kecil, 100.000 saja, jadi kita membagi berkat kemanapun kita pergi untuk sharing bisnis ini, dan kita akan mengajarkan juga step by step cara mengundang, semuanya sangat simple dengan waktu dan tempat di masa internet ini teman-teman, sangat simple dengan Zoom dan segala macam ini, jangkauannya bisa di mana saja, Anda bisa membuat bisnis bahkan di luar Indonesia. Cara memulainya gimana? Tentukan why Anda dulu. Jadi Anda perlu kenal kenapa Anda menjalankan bisnis ini, dream Anda apa, lalu apakah Amway ini kendaraan yang tepat buat Anda, lalu kenapa Amway? Kalau saya sangat jelas Bapak Ibu. Jadi saat awal mengerjakan, sesulit apapun yang saya alami, saya terus maju, saya terus belajar, saya terus semangat dan positif. Karena saya percaya dengan Amway, saya udah melihat mama saya sendiri, 28 tahun, saya merasakan bagaimana bahagianya hidup mama saya, bagaimana berartinya, karena mama saya sangat banyak mementori orang, memberkati banyak orang, membantu sukses banyak orang, jadi sama sekali tidak ada memanfaatkan orang ya teman-teman. Jadi saya melihat wah luar biasa ya Amway ini gitu, mulai dari marketing plan-nya, jadi saya melihat ini secure sekali. Tidak pernah Amway itu selama 28 tahun mama menjalankan, ingkar janji, tidak membayar bonus, telat membayar bonus, tidak ada. Amway tidak pernah merubah marketing plan-nya selama 60 tahun, kecuali memberi kita insentif. Jadi tidak pernah mengurangi, tapi menambah. Sedangkan saya pernah dengar teman-teman MLM yang lain, teman saya sendiri lumayan dekat,
dia bilang pernah marah sama suatu MLM, dia sudah menjualkan dengan semangat sebuah vitamin, padahal vitaminnya bagus kata dia, tapi saya udah nggak mau, saya marah banget. Karena perusahaan ini tiba-tiba mengganti marketing plan, mengganti marketing plan dengan drastis sampai orang-orang yang berlangganan sama dia itu nggak mau beli lagi sama dia, mending beli langsung ke perusahaannya karena lebih murah. Jadi bisa dibayangin kan teman-teman, dan itu banyak terjadi di MLM yang saya dengar gitu. Itu mereka bisa merubah marketing plan-nya seenaknya sendiri. Begitu mungkin merasa bayar terlalu banyak untuk para distributornya, mereka tinggal kurangin gitu tahun depan atau bulan depan. Kalau dengan MW kita bisa tenang gitu teman-teman. Ini perusahaan yang integritasnya sangat tinggi. That is why I choose MW. Itu step pertama. Step kedua, pindah belanja yang tidak perlu spend lebih. Ini fakta hematnya produk kita. Sebelah kiri tengah, Glister mouthwash itu lebih murah, lihat ya teman-teman, hampir setengahnya Listerine. Yang sebelah kanan lotion kita itu lebih murah, jauh bukan hanya setengah daripada Body Shop, padahal produk Amerika. Deodoran kita itu habis dalam 10-12 bulan. Kalau merek Rexona itu 1 bulan udah habis. Jadi kalau dihitung per bulannya jauh lebih murah, bisa setengahnya. Begitu pula dengan deterjen kita kalau dihitung lebih murah dari Rinso Matic maupun Rinso yang bubuk, softener lebih murah dari Molto, car wash lebih murah dari Kit, ya teman-teman, Dish Drop lebih murah dari Sunlight. Untuk vitamin kita bandingkan dengan Blackmores, Effervescent, merek Redoxon, itu juga jauh lebih murah. Dan makeup line kita itu luxurious dan very good. Jadi kita bandingkan dengan yang selevel, which is Estee Lauder, kita jauh di bawahnya juga, lihat ya, harganya jauh lebih murah. Kita lanjutkan cara mulai yang ketiga, itu kita share produk yang bagus yang sudah kita pakai tadi, dan kesempatan punya bisnis tanpa modal, hanya Rp100.000 saja. Lalu terus belajar. Lewat Network 21, lewat mentoring dengan para mentor kita. Sekian dari saya, dapatkan informasi lebih lanjut dari audio dan pertemuan-pertemuan online berikutnya. Anda bisa juga bertanya ke para orang yang mengundang Anda, atau para mentor kita ya, Bapak Ibu.